Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan bahas mengenai anak-anak. Seperti apa sih seharusnya kita memperhatikan pendidikan anak sejak dini? Bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Montessori Teacher, bersama dengan Nia Ilhami Dwi Putri. Langsung saja kita sapa. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bersemangatkah hari ini? Alhamdulillah ya, walaupun hujan dari tadi malam. Tapi tetap bersemangat. Betul. Guru yang luar biasa. Ini kalau Montessori Teacher ini emang kepancar gitu ya aura ramahnya. Begitulah menghadapi anak-anak seperti itu ya. Betul. Betul. Nah, tema kita hari ini nih pemirsa itu melatih kepribadian anak sejak dini. Makanya hari ini narasumber kita adalah Montessori Teacher. Nah, sebelum bahas itu pengen bahas tentang teachernya dulu nih. Ini aslinya ini dari mana? Ya, jadi aku tuh sebenarnya dari bimbingan konseling. Apa sih nama pendidikannya? Tapi mungkin rezekinya jadi Montessori Teacher kali ya. Betul. Berarti jurusannya awalnya kan BK nih. Tapi melatih anak-anak, mengajar anak-anak sejak dini malahan. Bukan yang kalau BK itu ada PPL-nya juga kan, semacam magang ke sekolah gitu kan. Tapi ini ke anak-anak, kalau anak SMA mungkin udah waktu kuliah. Ini ke anak-anak gimana waktu itu? Awalnya juga kembali lagi ya, mungkin aku tamatannya di bimbingan konseling, mungkin rezekinya di sini. Memang basicnya sebenarnya aku tuh suka anak kecil. Jadi ketika mencoba menjadi Montessori Teacher, aku ngejalaninnya juga happy sih, karena emang sebenarnya jadi guru itu kerjaan yang happy banget, karena apalagi bocil-bocil kan, kita ketemu bocil-bocil dengan berbagai karakternya, moodnya lebih utama ya. Jadi kita tuh sebagai guru memang betul-betul harus memperhatikan mood anak-anak gitu. Jadi ketika kalau aku lagi ngajar, misalnya moodnya lagi nggak baik nih, kan kebetulan kelasnya itu mamanya juga nemenin. Oh boleh kayak gitu? Boleh. Tapi sebaiknya memang mamanya tidak ikut di kelas. Tapi kalau seandainya anak-anaknya memang membutuhkan mamanya, kita izinkan buat masuk gitu. Jadi ketika anak-anaknya aku lihat pagi itu lagi kurang enak moodnya, jadi nggak apa-apa, misalnya dia mau main dulu, atau mau ke mamanya dulu, mau nyusu dulu, misalnya dia kan masih minum susu gitu ya. Boleh gitu, jadi tidak dengan belajar yang harus kita lagi belajar harus belajar banget ya, enggak sesuai dengan kurikulumnya gitu-gitu. Enggak ya, enggak langsung terpaku kayak gitu. Nah, kamu kegiatannya sehari-hari sekarang sibuk mengajar atau bagaimana, ada kegiatan lainnya? Ya, jadi sekarang utamanya lagi ngajar, terus juga aku juga ada WO, Wedding and Event Organizer gitu. Terus juga sambil lagi asik-asik olahraga sekarang. Oh, luar biasa. Atlet ya, Bu ya? Tiba-tiba di umur segini tiba-tiba banyak yang jadi atlet. ini terlihat nih kelahirannya berapa ya yang tiba-tiba jadi atlet. Betul. Dan ternyata seru ya mengajar di dunia anak-anak itu. Seru. Tapi menjadi guru, apakah terlepas guru apapun itu, apakah menjadi suatu cita-cita kamu kah, atau ketika tamat kuliah atau ketika kuliah atau SMA baru kepikiran nggak, oke deh jadi guru gitu? Sebenarnya gimana ya, kalau kayak dari sekolah dulu cita-citanya pengen jadi orang kantoran gitu ya, gaya-gayanya ya. Tapi kan guru juga kantoran. Iya sih, kayak udah corporate gitu begitu. Orang sekarang gitu ya. Tapi ketika aku udah waktu kuliah ngejalanin, kan ada PPL, ada magang, ternyata seru juga gitu, ketemu anak-anak yang tiba-tiba dipanggil ibu gitu. Sebenarnya agak kaget ya, tapi enak sih. Jadi sekarang ngejalaninnya, oh ternyata sebenarnya jadi guru seru juga gitu, dan pengen jadinya gitu. Mau mendalami profesi guru tersebut. Kalau dulu nih kan, kalau kita ngelihat sosok guru tuh menjadi benar-benar kayak ya panutan,
sekarang ya benar-benar guru ya, sebagaimana orang tua kita di sekolah. Tapi kamu waktu itu melihat profesi guru sebelum menjadi guru banget sekarang, benar-benar jadi guru sekarang itu bagaimana waktu saat dulu, kita flashback dulu nih ke belakang. Iya. Kalau kita lihat ya mungkin karena belum ngerti gitu ya, ngeliat kayak guru santai banget sih gitu ya, kayak enak banget. Tapi ketika dijalanin ternyata nggak semudah itu. Memang semua pekerjaan pasti punya pressure yang masing-masing gitu ya. Apalagi kalau guru itu kita menghadapi anak orang lah gitu ya. Kita sebagai pengganti orang tuanya ketika dia di sekolah. Jadi sebagaimana sebaik-baiknya kita tuh harus bisa menjadi pengganti orang tuanya saat di sekolah gitu. Jadi bisa jadi tempat ngadu anak-anak gitu kan. Sebenarnya susah, jadi memang benar guru itu pahlawan tanpa tanda jasa tuh kayak memang betul banget. Betul sih, memang profesinya tidak mudah ya. Betul. Dengan sekarang pemberitaan juga yang banyak banget menimpa para guru, itu yang sangat prihatin begitu ya. Dan sekarang itu kan banyak juga seorang guru yang bilang daripada intelektual, sekarang itu lebih penting tentang karakternya. Kamu sepakat nggak tentang hal tersebut? Sebetulnya intelektual dan karakter itu bergandengan ya, memang betul-betul harus seimbang gitu. Kalau dia berkarakter tapi tidak intelektual juga sebenarnya nggak baik juga kan. Sedikit disayangkan seperti itu. Iya betul. Jadi memang karakter itu memang awalnya itu memang dibina sejak mereka masih kecil. Kita bisa membentuk, maksudnya mengarahkan ya, begitu. Ini kan waktu kuliah, ini kan kamu jurusannya apa, bimbingan konseling. Itu berarti termasuk mempelajari tentang karakter juga dong? Iya. Berarti nggak menyimpang banget nih? Tidak. Ternyata tidak ya? Tidak ya ternyata. Tapi bagaimana sih tentang kepribadian anak-anak dengan pelajaran kamu ketika waktu kuliah itu seperti apa gitu untuk memahaminya? Jadi ketika sekarang aku jadi Montessori teacher ini, memang berkesinambungan juga ya ternyata dengan jurusan yang aku ambil di kuliah dengan pekerjaan yang saat ini lagi aku jalanin gitu. Jadi ketika aku mengajar, memberikan materi itu juga aku sambil melihat nih karakter si anak-anak bagaimana dari kecil gitu. Kadang ada yang kayak tiba suka-suka bad mood gitu. Mungkin aku cari pelan-pelan, aku lihat penyebabnya apa sih gitu. Kadang sambil juga ngobrol sama mama-mamanya setelah selesai mengajar gitu. Menarik ya. Seberapa pentingnya sih pendidikan tentang Montessori anak ini sejak dini itu sebenarnya untuk para orang tua nih, siapa tahu ada yang lagi nonton, ternyata penting ya pendidikan. Penting karena Montessori ini lebih ke ngajarin gimana sih sensori dan mentorsori dari si anak, seperti kayak gimana sih proses dia tuh bisa memegang atau menyentuh. Terus juga ada sensory fit play juga. Jadi aku itu ketika di Montessori teacher ini ngajarnya itu lebih ke kayak sensori dan mentorsori itu seperti misalnya ada melatih genggaman tangan anak. Gitu. Melatih genggaman maksudnya? Kayak gimana? Misalnya kan ada tuh anak-anak yang nggak banyak, tapi masih ada anak tuh yang mungkin belum terlalu kuat untuk menggenggam gitu. Nah itu bisa salah satu contoh materinya. Misalnya nih kita menggenggam spons, jadi ada 2 ember, yang satu berisi air, yang satunya ember kosong. Jadi kan si spons itu menyerap air ya. Jadi kita suruh materinya itu disuruh si anaknya itu mindahin nih air dari spons itu dengan cara diremas gitu, sekuat gimana sih mereka bisa gitu. Terus juga ada untuk sensory fit play-nya. Jadi itu itu untuk kakinya lebih. Kan banyak juga ternyata ketika aku mengajar menemui anak-anak yang masih kurang nyaman dengan tekstur-tekstur yang misalnya kayak pasir. Makanya gitu. anak sering jinjit jalannya gitu ya. Jadi dengan sensory fit play itu ada yang kayak pasir, ada yang kayak kapas-kapas gitu materinya. Terus ada juga kayak jelly. Jadi mereka nginjak satu-satu materi itu gitu. Masih ada juga kok ditemuin anak-anak yang masih kurang nyaman gitu. Tapi memang Biasain tidak kita gitu ya? paksain juga. Tidak kita paksain, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan gimana caranya untuk agar terbiasa begitu ya. Nah, sejak usia berapa sih bisa masuk
ke kelasnya Miss ya dipanggil? Oh, iya. Ke kelasnya Miss itu sejak kapan, Miss? Jadi boleh masuk itu dari 1,5 tahun tuh sudah bisa. 1,5 tahun. Iya, sudah bisa masuk dari 1,5 tahun. Ada syarat-syaratnya nggak sih minimal anak bisa apa kayak gitu? Tidak ada ya, kayaknya lebih ke yang penting anaknya mau dulu. Jadi karena sebenarnya memang masih apa ya, kayak ada beberapa orang tua yang menyokong anaknya buat ayo kita sekolah dari dini gitu. Iya. Maksudnya tuh biar mungkin untuk kehidupan sosialnya mereka lebih bagus, komunikasi sosialnya, terus juga bisa lebih banyak lah. Tapi ada juga yang kayak ngapain sih disekolahin dulu, kan Ya, kan mending banyak masih juga ke tuh. keluarga dulu, ke neneknya atau ke mama papahnya gitu. Itu tergantung lagi ke orang tuanya masing-masing gitu. Dan juga kalau untuk masuk ke sekolah yang lebih tepatnya anaknya dulu, kalau anaknya memang sudah siap dan memang mau, nggak ada salahnya dicoba gitu. Dan mengenai ini juga di kelasnya itu bermain ya? Iya betul, jadi kita ngeklaimnya itu bermain sambil belajar. Oh, bermain sambil Iya. belajar. Oke deh Miss, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.